Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, kaifa halu? Ana bi khair walhamdulillah. Sukron, afwan. Good morning student, how are you today? I hope you are well as well like me. Hari ini kita belajar matematika ya. Sudah lama kita tidak berjumpa nih dengan matematika. Kali ini kita masuk ke bab baru, pelajaran baru tentang aproksimasi, yaitu tentang pengukuran panjang dan berat. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Ada aproksimasi di sini, nanti kita akan membagi menjadi dua, yaitu antara pengukuran panjang dan pengukuran berat. Next, kita ke alat pengukur panjang. Nah, alat pengukur panjang ini ada di sekitar kita. Coba siapa yang tahu apa saja sih alat pengukur panjang? Coba kalian punya mistar, ya mistar atau penggaris. Kalian perhatikan di sini mistarnya ada banyak. Ada mistar nih penggaris yang biasanya kita buat menggaris di buku tulis. Kemudian ada penggaris siku nih. Ada juga penggaris atau mistar segitiga. Selain itu apa saja? Nah, ini juga ada meteran atau roll meter. Yang ini terbuat dari plat seng ya atau besi. Ya, panjangnya kurang lebih 10 meter. Kemudian ada juga nih yang lebih panjang, terbuat dari plastik. Dia kurang lebih panjangnya 50 meter. Biasanya digunakan untuk mengukur tanah. Alat pengukur panjang lainnya ada jangka sorong ya. Jangka sorong di sini dapat mengukur diameter atau kedalaman suatu barang tertentu. Kalian bisa memanfaatkan jangka sorong ini ketika kalian masuk SMP atau SMA, nanti ada percobaan, insya Allah kalian bisa menemukan jangka sorong ini. Jangka sorong ada yang manual dan ada juga yang digital. Kemudian ada mikrometer skrup. Nah, di sini fungsinya juga untuk mengukur diameter atau tebal suatu benda yang sangat tipis. Kemudian juga ada ini meteran pita lah atau meteran baju, karena meteran ini biasa difungsikan oleh para penjahit dalam mengukur kain. Selanjutnya ada alat pengukur berat. Nah, salah satunya pernahkah kalian melihat alat ini? Ya, timbangan duduk ya. Biasanya yang ini yang warnanya orange ini untuk mengukur beras ya. Kemudian yang timbangan satunya ini biasa untuk mengukur berat buah atau roti. Kemudian ada lagi nih timbangan digital, kalian juga bisa menemukannya ya di pasar untuk menimbang sayuran, bisa juga untuk menimbang telur, buah-buahan. Nah, ini juga ada timbangan pasar ya. Ada juga yang menyebutnya ini adalah timbangan angsa. Karena apa? Kalian lihat di sini ini ya. Nah, bentuknya seperti leher angsa. Yang kecil-kecil ini adalah anak timbangannya. Pengukur berat lainnya, ini yang pasti di antara kalian ada yang mempunyai ini kan. Nah, ini adalah timbangan berat badan. Kemudian ada juga ini timbangan gantung. Ini neraca Ohaus 3 lengan. Biasanya bisa kalian temukan di laboratorium untuk mengukur obat, serbuk atau bahan-bahan kimia ya. Kemudian ada juga ini timbangan gantung juga, biasanya untuk menghitung beras, jagung ya. Dan ada juga ini neraca 2 lengan. Ini adalah beberapa alat ukur berat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, sekarang kita ke pengukuran panjang. Di sini kita akan mengenal satuan yang digunakan untuk mengukur panjang. Ini adalah tangga pengukuran panjang. Kalian perhatikan. Nah, ini ada km ya. Ini adalah singkatan dari kilometer. Kemudian ada hm yaitu hektometer, jam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm adalah milimeter. Ini adalah urutan tangganya. Urutannya seperti ini, tidak bisa dibolak-balik ya, tidak boleh HM-nya di sini tapi dipindah ke sini, meternya dipindah ke sini, itu tidak boleh. Ini sudah urutan tangganya. Nah,
di sini untuk mengkonversikan, istilahnya untuk merubah misalkan dari kilometer ke meter. Nah, bagaimana caranya? Kalian perhatikan, ketika turun satu tangga, di sini dikalikan 10. Jika naik tangga, dibagi 10. Coba misalkan kilometer ke hektometer, dia turun satu tangga, berarti dikalikan 10 nanti untuk merubah satuannya ya. Misalkan lagi dari hektometer ke dekameter, dia juga turun satu tangga, berarti dikalikan 10. Sekarang kalau dari dekameter ke desimeter, turun berapa tangga? 1, 2. Lah ada 2 tangga, berarti nolnya juga ada 2, yaitu dikali 100. Sekarang kalau yang naik gimana, teacher? Nah, misalkan dari sentimeter ke desimeter, lah naik satu tangga berarti dibagi 10. Nah, desimeter ke meter juga sama, dibagi 10 karena dia naik satu tangga. Sekarang kalau dari meter terus ke kilometer, nah dia naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga, jadi nanti nolnya ada 3, berarti dibagi 1000 ya. Nah, masih bingung? Ya, nanti teacher kasih contoh ya. Sekarang kalian bisa menghafalkan ini urut-urutannya ini, kalian perhatikan. Nah, kalian bisa mengurutkannya ini. Mengurutkan pengukuran panjang dengan kalimat ini. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar mandir. Nah, kucing kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil meter, desi desimeter, centil sentimeter, mondar mandir milimeter. Mudah kan ya kalian hafalkan? Kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Nah, lanjut ya, sekarang ke pengukuran berat. Sama sebenarnya ya, hampir sama dengan pengukuran panjang. Bedanya di sini kalian merubah meter menjadi gram ya. Karena panjang tadi satuannya meter, sekarang kalau berat itu gram. Sama ya. Kalian perhatikan di sini ada kilogram ya. Di sini ada kilogram, berarti di sini simbolnya kg. Hg hektogram. Begitu seterusnya sampai ke mg miligram. Bagaimana cara untuk merubah satuannya? Sama. Kalau turun satu tangga dikalikan 10. Kalau naik tangga berarti dibagikan 10. Misalkan dari dekagram ke gram dia turun satu tangga berarti dikalikan 10. Nah, sekarang kalau dari desigram ke miligram dia turun 1, 2. Dia turun 2. Berarti dikalikan 100. Lagi coba sekarang dari miligram ke gram. Dia naik berapa nih? 1, 2, 3. Dia naik 3, berarti nolnya ada 3 dibagi 1000. Ya. Kemudian kalau dari desigram ke hektogram, dia naik satu tangga, berarti dibagi 10. Nah, untuk menghafalkannya gimana? Sama, tapi bedanya yang tadi dalam mobil sekarang diganti dalam got ya, kucingnya masuk got. Kucing hitam dalam got, desi centil, mondar mandir. Sama ya, kalau yang tadi kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Sekarang diganti kucing hitam dalam got, desi centil, mondar mandir. Gotnya ini menjadi gram. Sudah, daripada kalian bingung, langsung saja ke contoh soalnya ya. Next. Nah, di sini teacher akan memberikan tips dan trik pada kalian bagaimana cara mengerjakannya secara cepat. Nanti teacher kasih 2 cara ya, kalian pilih coba tips sama trik yang mana nih yang menurut kalian paling mudah. Coba contoh soalnya ya, di sini ada pertanyaan, kalian suruh merubah dari 7 km menjadi cm. Nah, kemudian dari 30 cm dirubah ke meter. Kita buat dulu tangga panjangnya, tangga pengukuran panjang. Di sini kilometer ke cm, berarti dia turun berapa? 1, 2, 3, 4,
Dia turun 5 tangga. Kalau turun 5 tangga berarti kan kalau turun dikalikan. Berarti dikalikan berapa? Nah, karena ada turun 5 tangga, jadinya nolnya ada 5. Jadi dikalikan 100.000, nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7 dikali 100.000 berapa? 700.000. Nah, perkalian 1, 7 dikali 1 hasilnya tetap. Jadi 7 km sama dengan 700 cm, 700.000 cm. Kemudian pertanyaan kedua, dari 30 cm menjadi meter. Cm menjadi meter, berarti dia naik tangga. Kalau naik tangga berarti dibagi kan? Nah, dia dibagi berapa nih? 1, 2. Dia naik 2 tangga berarti dibagi 100 ya, dibagi 100. Nolnya ada 2. 30 dibagi 100 berapa? 0,3. Jadi tinggal kalian ini ada 2 nol, berarti juga maju 2 langkah. 1, 2. Di sini nanti dikasih koma, depannya koma ada 0, jadinya 0,3. Coba sekarang kita ke cara kedua. Dengan soal yang sama ya. Nah, caranya bagaimana? Kalian harus membuat tangga pengukuran panjang, tapi tangganya sekarang kita bentuk menjadi tabel seperti ini. Sekarang 7 km disuruh menjadikan ke cm. 7-nya kalian tulis di kilometer. Nah, kemudian disuruh merubah ke cm. Sisanya tinggal kalian tambahi 0. Jadi hasilnya 7 km sama dengan 700.000 cm. Mudah kan? Nah, daripada cara yang pertama tadi mudah yang ini kan? Coba sekarang yang 30 cm. 30 cm disuruh merubah ke meter. Sama, satuannya ya. Satuan dari 30 kan 0. Ini harus kalian letakkan di satuan panjangnya ini, cm. Nah, ini. Kemudian angka 3-nya kemana? Lah, kalian taruh depannya. Kemudian suruh merubah ke meter. Meter kan di sini. Lah, sisanya ini dikasih 0. Jangan lupa ya, kalau pembagian berarti setelah satu angka 0 itu dikasih koma. Jadi hasilnya adalah 0,3 meter. Kenapa kok nggak 0,30? Nggak apa-apa, sama aja. Kalau sudah ada komanya ya, 0 di belakang koma itu bisa dianggap tidak ada ya, atau dihilangi boleh. Oke, coba daripada bingung, teacher kasih contoh lagi ya. Nih, mudah sekali anak-anak ya jika kalian perhatikan dengan baik-baik. Misalkan ada 200 hektometer. Mau kita rubah ke meter. Yang kedua ada 23 mm, kita rubah ke dekameter. Kalian bikin dulu tabelnya seperti ini. Setelah itu 200 hektometer. 200 hektometer. Berarti 0 satuan di sini. Ini kan satuan, puluhan, ratusan. Satuannya ini kalian letakkan di sini, satuan panjangnya hektometer. Di sini. Terus depannya nah 200 seperti ini ya. Habis itu suruh merubah ke meter. Meter kan ada di sini. Nah, ada 2 tempat yang kosong. Tinggal kalian tambahin 0. Selesai deh. Hasilnya 200 hektometer jika dirubah ke meter adalah 20.000. Sekarang bagaimana yang 23? Sama, itu dia sebagai satuan kan, ini diletakkan di sini lurus dengan milimeternya. Duanya ada di depannya. Suruh merubah ke dam atau dekameter kan ada di sini. Nah, ini kan ada sisa ini. Kita kasih 0. Tambah aja 0. Kemudian jangan lupa komanya. Nah, mudah kan? Simple kan? Nah, jika kalian perhatikan dengan baik-baik, pasti mudah. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Jadi hasilnya 23 mm sama dengan 0,0023 dekameter. Karena di belakang 0 masih ada angka, jadi nggak boleh dihilangi ya. Kalau yang tadi kan sudah tidak ada angka lainnya, baru boleh dihilangi. Coba untuk lebih memahami materi ini, kalian kerjakan soal ini ya. Buat latihan sendiri saja ya. Kalian bikin tabelnya. Coba nih, latihan soal 5 meter berapa milimeter, 56 dekameter berapa kilometer, 300
Dekameter berapa desimeter? Ya, coba kalian bikin latihan, bisa dijawab di komentar. Oke? Sekian pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian memahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.